Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur terus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini saya panjenengan terus dilimpahkan rahmat hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita dimudahkan Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai bersama, Masjid Al-Muhajirin, guna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang terus kita ucapkan senantiasa terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kelak ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam mari juga kita haturkan pula kepada junjungan mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak turun kita semuanya kelak ketika yaumul qiyamah bisa dipertemukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian perjalanan menuju negeri akhirat yang kita ambil dari kitab Budul Safirah fi Ahwal Akhirah karya Imam Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Suyuti, yang mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin yakin dengan seyakin-yakinnya, semakin mengokohkan iman kita bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara, hanya mampir saja, dan kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki adalah di akhirat sana. Sehingga mumpung kita semuanya masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat panjang umur ini, kita gunakan memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dirahmati Allah, kemarin kita baru memasuki bab tentang bagaimana seseorang setelah melewati sirat. Kemarin sudah kita beri ilustrasi bahwasanya sirat di akhirat ada dua. Jembatan yang akan dilalui manusia ada dua kali. Yang pertama yang disebutkan adalah as-sirat, yang membentang di bawahnya neraka jahanam. Terus di bawahnya itu neraka jahanam, di atasnya ada jembatan. Yang disebutkan para ulama, jembatan ini sifatnya adalah adabku minasyar wa ahaddu minasyai, lebih tipis daripada helai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Setiap orang yang melewati sirat tersebut sesuai dengan kadar amal masing-masing. Dan yang sebelumnya sudah kita pelajari sebelumnya, setiap orang yang mau melewati sirat akan diberi cahaya sesuai kadar amalnya masing-masing. Semakin besar cahaya yang diberikan Allah kepada orang tersebut, semakin cepat larinya. Semakin redup, semakin kecil cahaya yang diberikan Allah kepada orang tersebut, semakin pelan jalannya. Makanya tadi tergantung amal kita masing-masing yang kita bawa. Seseorang tidak bisa gendong, tidak bisa membawa temannya, nafsi-nafsi. Dan di jembatan pertama ini, selain orang beriman dan orang yang munafik, akan langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Karena mereka tidak punya cahaya. Orang munafik mungkin awalnya punya cahaya, tapi setelah itu dihapus cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di surah Al-Hadid itu, gimana itu di surah Al-Hadid? Unzuruna kata bismillahirrahmanirrahim. Hei orang beriman, tunggu kami, kami ingin
mengadopsi cahaya dari kalian. Seperti itu. Secara otomatis ya, ketika tidak ada cahaya yang membantu mereka melewati sirat, secara akal kita sudah kemungkinan besar orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika orang beriman yang lainnya sudah selamat dari sirat pertama, orang-orang yang menyembah selain Allah digiring bersama Tuhan mereka ke dalam neraka jahanam. Maka setelah itu ada sirat yang kedua. Yang sirat kedua ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Qurtubi ya, dalam kitab At-Tadhkirah yang disebutkan di sini, itu sirat yang berbeda. Sirat satu sudah selesai, ada sirat yang lainnya. Tapi menurut beliau Imam Al-Asri ini satu rangkaian sirat. Satu rangkaian sirat. Nah, sirat yang kedua ini adalah bagian ujungnya. Ustaz, mana ini benar? Allah, karena kita semuanya belum pernah ke sana, ya kan? Belum pernah ke sana, sehingga para ulama juga berbeda pendapat. Yang penting sirat kedua ini, setelah orang selamat dari sirat pertama, itu adalah sirat akhir sebelum mereka masuk surga. Jadi sebelum mereka masuk surga, harus melewati sirat ini untuk menuntaskan pertikaian hal-hal yang masih bersifat duniawi yang belum selesai. Utang-utang yang belum selesai. Ketika ada kezaliman dunia yang belum diselesaikan, akan diselesaikan di sini. Karena Allah Maha alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Gusti Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Mungkin Gusti Allah hakim yang seadil-adilnya. Maka di sirat kedua ini akan dituntaskan setuntas-tuntasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa hadis terkait ini, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Tirmidzi bi sanadin ala syarh Syaikhain, dengan sanad sesuai standarnya, sanadnya Imam Bukhari dan Muslim. Kama qala Mundhiri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mundhiri. An Aisyah anna rajulan qala, dari istri Nabi Muhammad yang bernama Siti Aisyah, bahwasanya seseorang laki-laki qala, dia berkata, ini seorang majikan yang punya budak, nanti ada ceritanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innani mamlukaini, sesungguhnya saya mempunyai dua budak, tapi budaknya agak kurang baik. Ini basa Surabaya, napa budake mokong. Budaknya kurang bisa napa menghargai tuannya. Apa yang dilakukan dua budak ini? Yukadzibunani, mereka berdua mendustakan saya. Dikongkon ini katanya sudah, padahal belum, ya kan? Diperintahkan gini sudah selesai, belum tuntas, ya, seperti itu. Terus wayakhununani, dan keduanya berkhianat kepada saya. Wayaksunani, dan keduanya bermaksiat kepada saya. Tak perintahkan bangga, tak kotor gagal, ya. Seperti itu. Pokoknya budaknya pokoknya ngelus dodol. Kalau saya panjenengan seandainya punya bantu mawon ketika kita menyuruh kok gagal kan juga yopoi, ya kan? Padahal tak bayari. Nah, tiap bulan tak bayari, tiap pekan bayar. Tapi kok tidak sesuai standar yang diperintahkan kan ya. Sebagai manusia normal gitu terus yopoi, bagaimana ini seperti itu. Kemudian wa adribuhum, maka dikarenakan perlakuan mereka terhadap saya seperti itu, sehingga saya adribum, saya mukul mereka. Enggak taat, ya kan? Enggak patuh, mendustakan saya, bermaksiat terhadap perintah saya, tak pukul gitu. Wasubuhum, dan saya celah mereka. Fakaifa ana minhum, bagaimana posisi saya di akhirat dengan mereka? Ini yang paling penting. Jadi ada kejadian di dunia, budaknya tidak taat kepada majikannya, sebagai efeknya majikannya tidak terima, akhirnya mukul budak tersebut, menghina-hina, ngelek-ngelek, ya kan? Mencaci maki budak tersebut. Bagaimana nanti
yahsibu ma khawanuka, akan dihisab, akan dihitung ma khawanuka, berapa dosa mereka, berapa dosa khianat mereka terhadap, akan dihitung. Gusti Allah akan menghitung berapa jumlah kekhianatan yang mereka lakukan terhadap kamu. Wa asauka, dan jumlah maksiat-maksiat yang mereka lakukan terhadapmu. Wa yukadzibunaka, dan berapa jumlah dusta-dusta yang mereka lakukan terhadap. Wa iqabuka iyyahum, dan juga sebaliknya, iqab kamu, hukuman kamu terhadap mereka, pukulan kamu terhadap mereka juga akan dihisab, dihitung. In kana duna dzunubihim kana fadlan laka alaihim. Jika pukulanmu, cercaanmu, hinaan kamu terhadap budak-budak itu tadi tidak sebanding, kurang dari dosa-dosa mereka, maka kamu masih punya jatah kelebihan, namun pahala yang dari mereka yang akan transfer kepada kamu. Contoh Pak, umpami, ya kan, budaknya tadi, masya Allah, banyak dosanya kepada majikannya. Majikannya juga punya dosa terhadap budaknya, mukul, ya kan, mencari dan yang lain. Jika yang dipukul itu dosa memukul, dosa menghina itu lebih ringan, ya, lebih sedikit dibandingkan kemaksiatan, dusta dan yang lainnya, maka majikannya mendapatkan transferan pahala dari budak karena masih sedikit dosanya yang dimiliki oleh majikan. Kurang lebih seperti itu. Wa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kifafan la laka wa la 'alaika. Tapi jika dosamu, pukulanmu, hinaan terhadap mereka itu kok sebanding dengan jumlah tidak taatnya mereka, bohongnya mereka, ya kan, maksiatnya mereka, kok imbang, ya kan. Umpamanya ini dosanya tadi dikalkulasikan Gusti Allah 1 juta, kemudian kezaliman seorang majikan itu mau, ya, tuannya itu juga kurang lebih 1 juta, impas. Kamu gak dapat dosa, mereka juga gak dapat dosa, impas, sama-sama. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan di sini, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim. Jika dosamu, ya, jika iqabmu, pukulanmu, tendanganmu, cacianmu tadi melebihi dosanya, ya, daripada dosa mereka terhadapmu, apa yang dilakukan Allah? Yaqtasalahum minkal fadlul ladzi baqiya qibalak. Maka kamu akan dikisos atas kelebihan yang kamu lakukan terhadap mereka. Gantian Pak, ya, seandainya dosanya budak ini lebih sedikit dibandingkan dosa yang dilakukan oleh majikannya nih, maka seandainya di dunia ini mukul balik-balik, nendang berulang kali, maka nanti di akhirat budaknya yang akan menendang dia, akan memukul majikannya karena kelebihan kezaliman seperti itu. Meskipun dia tuannya Pak, sampai bisa gitu Pak, budaknya akan memperlakukan tuannya seperti itu, meskipun dia seorang majikan, karena dia kezalimannya lebih banyak dibandingkan yang dilakukan oleh budaknya yang mau. Faja'al rajul yabki. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan hal tersebut, kalau dosa sampai sedikit, sampai dapat transferan dari sini. Jika dosa sampai imbang dengan budak, impas. Tapi ketika dosa sampai ini lebih banyak yang sampai lakukan, sering mukul budak, sering mencaci budak, kok luwih kathah dosanya, lebih banyak dosanya, sampai akan dikisos oleh budak. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan, tiang ini mau nangis, mulai menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'ala rajul yabki biyadai Rasulullah sallallahu, di pangkuan tangan Nabi Muhammad orang tersebut nangis. Jadi bayang berarti ini curhatnya dekat dengan Rasulullah sampai nangis ini di
telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdith, dan beliau mulai menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Muhammad bersabda, "Ma lahu ma yaqra kitaballah?" Kenapa dia tidak membaca firman Allah terhadap apa yang saya sampaikan tadi? Kemudian beliau menyampaikan firman Allah, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa nada'u al-mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah." Wa nada'u, dan kami pasang, kata Allah, al-mawazin, mizan-mizan, neraca timbangan, al-qisṭ, dengan adil, li yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka setiap jiwa tidak mungkin didolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, meskipun yang dilakukan tadi seberat biji sawi, ataina biha, pasti kan akan datang. Ini kita merenung Prophet Muhammad, biji sawi kemunculan. Ketika ada kezaliman sedikit kecil biji sawi, Gusti Allah pasti akan datang. Apalagi yang besar-besar seperti tadi, memukul, mencaci, menendang, menampar, akan didatangkan semuanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Surat Al-Anbiya ayat 47. Faqala rajul, setelah Nabi Muhammad membacakan ayat itu, orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ma ajidu syai'an khairan min firaqi haula." Wahai kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak menemukan solusi yang lebih baik dibandingkan saya harus berpisah dengan mereka. Kalau saya terus-terusan bersama mereka, saya akan menzalimi mereka terus. Karena kelakuan mereka terhadap saya juga seperti itu, mengakibatkan efeknya saya marah kepada mereka, disuruh tidak mau, bermaksiat terus, mendustakan saya, berkhianat kepada saya. Maka kayaknya yang paling baik harus berpisah dengan mereka. Kalau terus bersama mereka akan nambahi permasalahan, akan menambahi kezaliman demi kezaliman. Seperti itu. Kemudian di akhir beliau, pemuda itu membuat statement, "Inni ushiduka annahum ahrarat kulluhum." Sesungguhnya saya, yang kau saksikan wahai Rasul, saya bersaksi bahwasanya mereka saya bebaskan seluruhnya. Daripada terus-terusan seperti ini, khawatir nanti kalau saya lebih sedikit kezaliman terhadap mereka, kalau lebih banyak, saya justru akan rugi nanti di akhirat. Dan lebih baik pisah dan saya bebaskan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dua budak itu dibebaskan oleh majikannya. Iki napa nggih? Sampai orang tadi dia curhat kepada Rasul, ya kan? Punya budak sampai seperti itu karena orang tersebut takut kepada Gusti Allah, takut terhadap negeri akhirat, atas keadilannya Gusti Allah, dibebaskan. Nih kalau kita gaya-gaya itu budak gampang didol, ya, punya dapat uang banget karena rasa takutnya lebih dominan kepada orang tersebut, yakin terhadap ancaman-ancaman Allah di akhirat. Beliau lebih baik dan saya bebaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Awwal ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid-dima." Awal sesuatu yang awal akan selesaikan, akan diadili antara manusia pada hari kiamat nanti fid-dima, dalam urusan darah. Ada beberapa keterangan kalau kita dengan Gusti Allah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab Allah, yang akan ditanyakan Allah pada hari kiamat kepada seorang hamba adalah salatnya. Ini kalau kita dengan Gusti Allah. Tapi kalau permasalahan kita dengan manusia yang lainnya, itu yang pertama kali diselesaikan adalah masalah darah, pembunuhan.
luka yang pernah kita lakukan kepada orang lain, bukan saya keluar darahnya, itu yang akan pertama kali diselesaikan. Berapa banyak di dunia ini Pak, bukan masalah besar Pak, masalah sepele itu sampai berani membunuh. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jiwanya seorang mukmin ini sangat mahal di sisi Allah. Bukan remeh-temeh. Jiwanya seorang mukmin di sisi Allah ini sangat mahal, sangat berharga. Makanya disebutkan di hadis yang lain, hadis Imam Tirmidzi, la zawal dunya ahwan 'ala Allah min qatli mu'min bighairi haq. Sungguh lenyapnya dunia, hancurnya dunia itu lebih mudah kepada Allah, lebih mudah bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin karena terbunuh bukan karena sesuatu yang hak. Gak ada apa-apa dibunuh. Makanya orang yang membunuh nanti Pak, itu dosa yang besar ya, dan nanti dia akan banyak membawa kesengsaraan. Coba yang dibunuh satu, ya kan? Nanti yang dibunuh lebih banyak, tambah seperti ini. Artinya ini menunjukkan dosa membunuh termasuk min kabairid dzunub, termasuk dosa-dosa yang besar karena menghilangkan nyawa ya, orang lain tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Beda lagi kasusnya kalau dibenarkan dalam urusan agama ya. Kalau di zaman Rasulullah ya, di zaman Nabi dan yang lainnya ketika menerapkan syariat, ketika ada orang yang membunuh maka dihukumi kisos. Jika keluarganya tidak memaafkan, jika memaafkan tetap orang yang membunuh harus membayar diat. Diat itu denda. Ada diat mughaladzah itu karena diat mughaladzah itu hukuman berat. Ganti hukuman ini kok pancung dan ganti kisos ini kok dengan membayar 100 unta dengan beberapa rincian ya, ada yang unta yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada rincian di fikih ada. Jadi orang yang membunuh tadi kalau dia keluarganya tidak memaafkan, bisa akan dikisos. Next dikisos di akhirat kejawab dan impas. Ya, impas. Karena di dunia sudah diselesaikan. Sama-sama halal, tadi sama-sama tuntas. Tapi ketika tidak selesaikan, di akhirat lanjut. Ya. Seandainya keluarga memaafkan, tetap ada konsekuensi yang harus dia tunaikan, itu berupa bayar ke keluarganya unta 100 unta. Itu sebagai contoh. Kemarin juga saya baca banyak kejadian di dunia ini masalah sepele sangat menyebabkan orang membunuh orang lain ya, seperti itu. Disindir dikit, tak terima, bunuh, ya kan? Kemarin ketika dia berbuat baik tidak mengucapkan terima kasih saja kepada dia, berakhir pembunuhan dan yang lain. Kayaknya alhamdulillah di Indonesia ini meskipun belum 100%, tapi ketika ada kasus-kasus kriminal seperti itu, ya, Pak Polisi akan tanggap membantu menyelesaikan, ya, seperti itu. Seandainya di dunia kok tidak keluarga yang terbunuh, tidak mendapatkan keadilan, jangan khawatir, di akhirat ada keadilan yang seadil-adilnya. Artinya di dunia itu orang mukmin merasa pede. Kalau di dunia tidak merasakan keadilan, saya punya hari akhirat yang pasti di sana ada keadilan yang seadil-adilnya. Ya kan? Kalau kita di dunia kadang-kadang kita sebagai rakyat biasa, ada hal yang mungkin kita belum merasa adil menurut standar Islam. Kita nggak usah khawatir karena di akhirat ada pengadilannya Gusti Allah. Tapi kalau kita merasa lumrah, kita maafkan, selesai. Dan insya Allah itu derajat yang lebih baik, memaafkan orang lain seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya
ini juga masih ada sambungannya dengan masalah dima ya, pembunuhan dan yang lainnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau hasankan, dan juga Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat wal lafdhu lahu, dan redaksi hadis ini beliau An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Muhammad bersabda, ya'til maqtul muta'alliqan ra'suhu bi ihdai yadayhi. Kelak pada hari kiamat, orang yang terbunuh akan menggantungkan atau membawa kepalanya di salah satu tangannya. Berarti dia dipenggal. Ada orang yang membunuh sampai pegel kepalanya. Nanti ketika dibangkitkan dari kiamat, orang tersebut masih membawa kepalanya, dibawa oleh tangannya. Nah, kalau sekarang ada seperti itu penting, das guna, ya kan? Mungkin dianggap itu setan atau kalau sekarang di dunia itu menakutkan, Pak, ya. Berjalan sendiri, kepala dipegang, ya. Itu menakutkan. Tapi di akhirat, Pak, dia akan minta keadilan kepada Allah, membawa kepalanya, ya, tangannya membawa, salah satu tangannya membawa kepalanya yang masih berlumuran darah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutalabbiyan, ya, dia memanggil-manggil qatilah, pembunuhnya, bil yadil ukhra, dengan tangan yang lain. Karena kepalanya di sini, Pak, besok ngomong, Pak, tangannya yang ngomong. Makanya kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kepalanya di tangan yang satu, tangan yang satunya ngomong. Ya. Yunadi napa? Mutalabbiyan qatilahu, memanggil-manggil nama pembunuhnya. Si fulan pembunuh, si fulan membunuh saya, seperti itu. Pun ini tashqabu awdajahu dima. Niki artosipun kemarin saya cari itu mengalir, apa? Darahnya mengalir sambil ada suaranya. Jadi kan ketika pas Idul Adha kalau menyembelih, ya kan? Pas darah itu mengalir kan ada suaranya, Pak. Nah, sampai seperti itu disebutkan dalam hadis. Dan terus dia sambil memegang kepalanya, sambil ada suara yang keluar ketika darah itu muncrat, sampai seperti ini. Diilustrasikan di hadis sampai seperti ini. Hatta ya'tiya bihil arsy, sampai orang tersebut mendatangi arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulul maqtul li rabbil alamin. Kemudian orang yang dibunuh ini berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadza qatli. Fayaqulullahu bil qatil ta'asta wa idhhabu bi ila an-nar. Ya Allah, inilah yang membunuh saya, kata orang yang dibunuh. Karena tadi setelah nyari orang yang dibunuh, ketika sudah didapatkan, ya Allah, inilah orang yang membunuh saya. Maka Allah berfirman kepada orang yang membunuh, ta'asta, celaka kamu, wa yudhabu bi ila an-nar. Kemudian digiring orang tersebut, orang yang membunuh, ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru satu orang yang dibunuh, dan banyak orang yang dibantai. Ya Allah, makanya orang yang naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang sadis ya di dunia, sehingga tadi dia akan digeret kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, "Man kana indahu madlamah li akhihi fayatahallal minha." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, melakukan hal yang tidak baik kepada saudaranya, fayatahallal minha, hendaknya dia halalkan darinya. Segera minta maaf kepada saudaranya, segera menuntaskan urusan dengan saudaranya. Nek urusan pernah mencaci, segera minta maaf. Nek dia nggak terima, sampai jalur polis, silakan lakukan. Mumpung di dunia. Kalau dia punya hutang, segera lunasi hutangnya. Kalau pernah mengambil haknya, segera dikembalikan haknya. Seperti ini, Pak, perintah Nabi Muhammad. Dan ini tidak harus nunggu Idul Fitri. Nanti harus gampang sekali
siapa menjamin Idul Fitri kita masih hidup? Setiap kita punya kesalahan segera dituntaskan. Tidak harus tunggu lebaran. Kadang-kadang brutal karena didolimi ya. Tiap hari doakan yang baik. Makanya orang yang didolimi kita harus hati-hati terhadap doanya orang yang didolimi. Ittaqu da'watal mazlum kata Rasul. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang didolimi. Fa innahu laisa baina hijab. Karena doanya antara dia dan Gusti Allah tidak ada hijabnya, tidak ada tirainya, langsung dijabai Allah. Makanya mumpung sudah sehat walafiat segera siapa orang yang kita begini. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan di sini, fa innahu laisa thamma dinar wala dirham. Karena di sana nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada uang dinar, uang yang terbuat dari emas, kurang lebih 4 gram. Makanya 1 dinar mungkin harganya masih 4 jutaan sekian. Gitu kan, kalau cari-cari di 1 dinar antam gitu, itu kurang lebih 4 juta sekian karena memang bobot emasnya kurang lebih 4 sekian gram. Wala dirham, dan juga tidak ada uang dirham yang terbuat dari perak. Min qabli an yakhudha li akhihi min hasanati, sebelum saudaranya yang didolimi ini tadi mengambil kebaikan-kebaikannya. So eman Pak, kita udah sholat, pahala sholat kita transfer kepada saudara kita. Ustaz, kan gak punya ATM. Iya, kita di dunia transfernya pakai ATM. Kalau Gusti Allah gak ketahuan ya kan, berapa digit pahala yang saya miliki akan dipindahkan langsung oleh Allah ya, tanpa harus ada kartu ATM. Seperti itu. Jangankan ATM dinar aja ada ya. Nah, gunanya tuh ATM kalau gak ada uangnya. Seperti itu. Sebelum pahala kebaikan ditransfer kepada saudara. Fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati akhihi. Jika dia tidak punya kebaikan, bagaimana bisa mengakui? Bagaimana bisa mengimbangi? Didoliminya masih banyak yang didolimi dalam keadaan Gusti Allah. Maka Gusti Allah adilnya, keburukan orang tersebut, dosa-dosa orang tersebut dilimpahkan kepada orang yang mendolimi. Jika kebaikannya sudah habis lah, ya, pahala salatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala sedekahnya habis, pahala hajatnya habis, yang didolimi masih banyak. Maka Gusti Allah, keadilan Gusti Allah, dosa-dosa orang tersebut dilimpahkan kepada orang tersebut, orang yang mendolimi. Alhamdulillah semua. Faturihat alaihi, maka dia dicampakkan kepadanya dan masuk dalam neraka. Alhamdulillah semua. Ini hadis Bukhari. Kemudian hadis Muslim ini juga tidak jauh beda dengan hadis sebelumnya, dan juga Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada daruna manil muflis. Ini sering yang kita dengar di penceramah para asatid menyampaikan. Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang rugi, orang bangkrut. Qalu, para sahabat berkata, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhaman wa la mata'.
juga punya keburukan, wayati, dan dia juga datang. Waqad syatama, dia pernah menghina fulan, mencaci maki, mengolok-olok, ya, baik secara lisan atau tulisan. Ya, mungkin dia karena tidak ada HP, Pak, langsung kayak gitu, langsung cesplong, langsung di depan orangnya, ya kan, kalau menghina. Tapi sekarang kan tidak kita sadari, Pak, menghinanya pakai tulisan, Pak. Jangan buka HP, buka di Facebook, ada apa macam-macam video, jangan komentari dengan kata-kata yang tidak baik, ya kan? Seluruh hewan hidup pembinaan jangan sebutkan, disematkan kepada orang tersebut, ya kan? Menyaksikan video apa, kemudian jangan caci maki orang tersebut. Nah, ini juga caci maki juga ada bobotnya nih. Makanya mohon maaf, kita harus lebih hati-hati bagaimana bermedia sosial. Nek kata komentar dipikir seribu kali, Pak. Dipikir seribu kali. Mau komentar ya di Facebook, ya, di Instagram dan yang lain, ya, di YouTube, dipikir seribu kali. Kalau yang akan kita sampaikan baik, lanjut monggo. Tapi ketika kita mau menghujat, mau mencaci, menghina, ini hadis itu apa? Harusnya hadis itu apa? Kira-kira, Pak, ketika ditulis pertama, rekam jejaknya di dunia saja kayaknya tidak bisa hilang, ya Pak, ya? Tidak bisa hilang. Apalagi di akhirat tambah, ya kan? Nggak bisa hilang. Ada ya, catatannya ada. Makanya kalau kita mau berbuat komentar yang negatif, dipikir ulang apa manfaatnya. Seperti itu. Kalau betul-betul ya udah, kita doakan orang mendapat hidayah dan yang lainnya. Mungkin kita sampaikan kepada ustadz yang bersangkutan, ada video seperti ini mungkin bisa memberikan pencerahan, menasihati langsung kepada orang yang yang bersangkutan, daripada kita komentar macam-macam gak ada ujungnya seperti itu. Oke. Waktu dan orang tersebut menuduh orang baik-baik berbuat tidak baik. Qadzaf itu biasanya berhubungan dengan perzinahan. Orang yang menuduh orang lain berzina, itu namanya qadzaf, menuduh. Jika tidak terbukti dengan 4 saksi, ya, maka dia dicambuk 80 kali dalam syariat Islam. Ustaz, apakah video tidak mewakili? Harus pakai mata. Ya. Karena video itu bisa manipulasi, bisa dikasih dan yang lainnya. Harus pakai mata. Dan orang yang menyaksikan berani mengungkapkan, saya menyaksikan. Kapan ya jangan. Karena dosa zina itu dosa besar. Orang yang menuduh baik, orang yang menuduh zina dan orang yang tidak melakukan juga dosa besar. Makanya di zaman ini ada orang yang ada orang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri. Ada 4 orang, 3 orang melihat dengan yakin dengan mata kepala, ya, si fulan dengan fulana, ya, melakukan itu. Yang keempat ini remeng-remeng dipanggil berempat. Yang 3 tapi yang keempat ini saya tidak berani menjadi saksi karena ada remeng-remeng. 3 ini dicambuk, padahal menyaksikan bagus, tapi yang satunya tadi kurang jelas atau bagaimana, sehingga cuma 3 yang memberikan persaksian, 3 orang dicambuk. Makanya masalah ini harus hati-hati. Qadzaf nih. Ya. Kemudian wa akala hada, memakan barang orang ini, pelem, kemampu mereka rujak, diambil pada bukan miliknya, ya, milik tetangganya, ya. Orang jamu ngatur lah, enak, sangat seger gitu, orang dipanggil gitu kan. Nah, ini juga sama, seperti itu. Wasafaka dama hada, dan menumpahkan darahnya si fulana seperti itu. Wa hada, memukul ini, memukul itu, ya, menampar ini, mengamplong ini seperti itu. Fayaqdu hada min hasanati. Kemudian orang tadi didudukkan, kemudian diadili hada, ya. Orang tersebut diadili dan diambil dari kebaikan-kebaikannya. Wa hada min hasanati, dan orang tersebut juga yang lainnya diambil kebaikannya. Orang yang dizalimi banyak. Kebaikan sholat, zakat, sedekah, puasa diberikan kepada orang yang dizalimi banyak. Fa in faniyat hasanatu, jika kebaikan habis, 0 saja. Saldo ganjaran
khotoyahu fatuhriha alaihi fatuhafidha. Maka dosa-dosa orang ini, dosa-dosa orang yang bidzalimi dilimpahkan kepada orang yang bidzalimi. Belum rupanya dia sendiri punya dosa ditambahin dosa orang lain. Memang secara umum orang itu tidak memikul dosa orang lain secara umum. Tapi ada kejadian khusus ketika dia banyak menzalimi orang, dia dapat ganjaran, habis ganjarannya dosa orang lain transfer kepada dia. Aslinya dosa 1 juta Pak, aslinya, tapi karena zalimnya banyak, bisa jadi 1 miliar Pak. Karena tadi transferan dosa, bukan transferan pahala. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Oke. Kemudian berikutnya para jamaah dan Allah SWT, hadis riwayat Muslim. Ini juga tidak kalah hari ini. Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad bersabda, la tu'addanna al-huquq ila ahliha. Demi Allah, sungguh hak-hak akan ditunaikan kepada pemiliknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Masya Allah, ini sampai sumpah. Demi Allah, sungguh hak-hak nanti dari kiamat akan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hak itu Pak, bisa berupa hak harta, ya kan? Hak harta, hak badan, hak kehormatan, bisa saja Pak. Dia baik-baik dituduh, mencemarkan nama baik. Nanti di akhirat dia akan menuntut, ya Allah, fulan menyemarkan nama baik saya. Itu hak orang tersebut. Ya Allah, si fulan ambil harta saya. Ya Allah, si fulan mukul saya. Dia akan minta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, sungguh hak-hak nanti akan ditunaikan pada hari kiamat. Hatta yuqalu lisyatil jalha ila syatil qarna. Sampai, ya kan, keadilan Gusti Allah ini ya, akan dikisos. Siapa yang mau dikisos? Kambing yang yang tidak punya tanduk akan minta keadilan Allah terhadap kambing yang pernah nyeruduk dia yang punya tanduk sampai kambing tadi mati. Kalau di dunia ada 2 kambing Pak, khawatir nanti itu yang ini aja aman. Kalau ada 2 kambing, satunya punya tanduk, satu tidak, kok di dunia ini kambingnya ini rodo keras nyeruduk kambing yang gak punya tanduk dan ini mati. Di akhirat akan didatangkan 2 kambing tersebut, ini diberi tanduk dan akan nyeruduk pada kambing yang dulu nyeruduk di dunia. Ini keadilan Gusti Allah. Coba kita bayangkan, kambing itu bukanlah apa mboten Pak. Kambing itu dibebani syariat sholat, zakat atau mboten? Tidak. Tapi Gusti Allah memperlakukan keadilannya kepada makhluknya. Meskipun dia bukan berakal, meskipun dia tidak berakal, akan diadili Gusti Allah. Ini menunjukkan hewan-hewan nanti juga akan dibangkitkan dari sana. Makanya di surat At-Takwir, wa idal wuhusyu husyirat, dan tatkala hewan-hewan yang buas, ya, hewan-hewan yang lain akan dikumpulkan di padang mahsyar. Hewan-hewan jangan anggap mati-mati Pak, akan dibangkitkan juga bersama manusia. Tadi hewan yang dizalimi oleh hewan yang lain gantian agar dizalimi seperti itu, gantian. Kemudian di sini juga disebutkan hadis puntin ini. Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Karena Imam Bukhari ada punya kitab Sahih Bukhari, ada kitab Adabul Mufrad Bukhari. Wa Tabrani dan Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Sahhahu dan beliau sahihkan hadisnya, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. An Abdullah bin Unais, dan Abdullah bin Unais sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Muhammad bersabda, yahsyurullahu al-ibada
Gusti Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya pada hari kiamat, uratan ghurlan buhman, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan. Buhman, kulna, ma buhman. Apa buhman itu ya Rasulullah? Laisa syai', dia tidak membawa apa-apa. Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu min bu'din. Kemudian ada panggilan suara yang dari jauh, kama yasma'u min qurbin, sebagaimana orang yang dekat bisa mendengar suara tersebut. Lalu ada suara ini bisa didengar orang yang dekat atau orang yang jauh mendengar suara ini. Ada Malikud Dayyan, ya. Saya adalah, kata Allah ya, adalah raja yang akan memberikan ganjaran kepada hamba terhadap amal perbuatan mereka. La yanbaghi li ahadin min ahli jannah ayyadkhulal jannah. Tidak boleh, ya, tidak boleh seorang hamba masuk surga, ya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli nar ayyadkhulal nar. Dan tidak boleh orang yang penduduk neraka masuk neraka wa indahu mazlamah, dan dia masih mempunyai kezaliman. Ini bagi orang iman, karena orang kafir itu udah nyemplung duluan, ya kan? Ada suara, ya kan? Di jembatan yang kedua itu, kata Allah, saya adalah raja yang akan memberikan balasan kepada seluruh hamba sesuai amal perbuatannya. Penduduk yang ditakdirkan masuk surga Allah tidak mungkin masuk surga. Penduduk yang ditakdirkan masuk neraka tidak mungkin masuk neraka jika masih mempunyai kezaliman. Benar-benar orang yang masuk surga itu benar-benar sudah bebas dari kezaliman. Benar, karena kezaliman belas kepada Allah atau kepada makhluknya. Kemudian disampaikan sini baru terbit ini, ini tidak boleh sholat, tidak boleh sholat. Kemudian hatta aqussahu min, sehingga saya, kata Allah, mengkisos orang tersebut. Hatta latmah, sehingga satu tamparan saja. Terus Gusti Allah akan mengkisos meskipun cuma satu tamparan saja akan dikisos Gusti Allah. Apalagi yang besar-besar, sak tamparan, sak tempelingan mau dikisos, apalagi yang lainnya. Kulna, maka para sahabat bertanya, fa kaifa dzal wa inna ma na'tillahu muratan ghurlan buhman. Wahai Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa Gusti Allah bisa mengkisoskan, padahal kami datang kepada Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan kita gak punya apa-apa, ya, gak punya bondo. Kalau sedangkan di sini gampang, punya ATM, punya rumah, punya ladang macam-macam, nah, gak punya apa-apa, harus semuanya sama, ya kan? Telanjang kaki, telanjang badan, gak bawa apa-apa, seperti itu. Qala Nabi Muhammad bersabda, bil hasanat was sayyi'at, tapi kalian membawa kebaikan-kebaikan, membawa dosa, membawa ganjaran pahala dan membawa dosa, seperti itu. Wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm. Al-yawma, pada hari kiamat nanti, tujza kullu nafs, setiap jiwa akan diganjar, setiap jiwa akan dibalas bima kasabat, terhadap apa yang pernah ia perbuat. Di hari kiamat setiap jiwa akan dibalas, diganjar sesuai apa yang pernah dia perbuat. Gak mungkin kan orang itu diganjar kalau apa-apa diganjar, berarti kan gak adil itu. Tidak keadilan, gak ngapa-ngapain diganjar, apalagi diganjar gak baik, ya kan? Gusti Allah akan mengganjar setiap jiwa sesuatu yang pernah dia kerjakan di dunia. Nek baik dilipat gandakan 1 jadi 10 ini, sampai 700 kali lipat. Nek dosa satu tetap satu, Pak. Tinggal dosa yang gede tak cilik, kan seperti itu. Nek satu tapi kau gede, yo sajul Pak, syirik. Satu tapi kau gede dosa itu, ya kan? Makanya kalau dosa Pak, 1 kali bisa 1 kali dosa. Tapi dilihat kecil besarnya dosa langsung. Tapi kalau kebaikan Pak, kecil besar 1 akan dilipat
lipat gandakan Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali kalau puasa. Puasa itu nanti insya Allah di bulan Ramadan yang mana kurang lebih 2 bulan nanti 2 pekan lagi nih. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah bertemu Ramadan fi sihatin wa afiyatin sehingga bisa kita maksimal beribadah di bulan Ramadan ini. Bil hasanat wasiyah. La zulma, yang tidak ada satu kezaliman pun, Pak. Jangan bayangkan. La zulma dalam bahasa Arab, Pak. Zulma itu bentuknya nakirah. Nakirahnya itu umum, artinya satu kezaliman pun tidak ada. Apalagi banyak kezaliman. Artinya Gusti Allah akan menuntaskan setiap kezaliman yang pernah terjadi di dunia, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Di tengah bayang Pak. Coba kita perhatikan satu hari kemarin, hari apa kemarin? Sabtu kemarin. Kira-kira Pak, sedunia Pak, berapa kezaliman yang dilakukan manusia? Banyak Pak ya. Menurut paling berita yang sekarang kita saksikan itu sampel kecil doang Pak. Ya kan? Kan jenengan pasti berita kan ada terjadi pembunuhan, perampokan, terus perzinahan macam itu sebagai kecil aja Pak yang terekam oleh kameranya manusia, betul kan? Tapi kejadian yang hakiki yang direkam oleh malaikat itu udah banyak Pak. Bendino itu kejadian banyak. Nah itu bisa kita bayangkan Pak. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat akhir, seluruh kezaliman akan dituntaskan Gusti Allah. Tidak ada satu kezaliman yang dibiarkan Gusti Allah. La zulma, tidak ada kezaliman satupun yang akan dibiarkan. Gusti Allah mengadili seadil-adilnya. Masya Allah. Kalau kita renungkan mendalam, kita akan bebas. Seperti kita benar loh ya. Tidak akan kita akan tahu takut apa-apa. Karena apa? Akan keadilannya Gusti Allah nanti di akhir. Kemudian disampaikan di sini. Ya, itu hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu dan Bapak, hadisnya pendek-pendek tapi insya Allah menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, hadis hasan dari Uqbah bin Amir qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu khasmaini yaumil qiyamah jarani. Masyaallah ini rada kering. Pertama kali ya, orang yang bertikai, orang yang mengacu atas pertikaiannya pada hari kiamat. Siapa? Jaroni, 2 orang tetangga. Siapa tetangga itu? Orang yang dekat rumahnya dengan kita. Kalau para ulama memberikan cek gampang, 40 rumah kanan kita, 40 rumah kiri kita, 40 rumah depan belakang. Ada juga yang bilang yang mendengar suara adzan itu termasuk apa? Termasuk tetangga kita. Nah, besok di akhirat yang pertama kali mengajukan pertikaian di hadapan Allah adalah 2 orang tetangga. Makanya ini juga introspeksi untuk kita semuanya. Jangan sampai kita dengan orang terdekat kita termasuk tetangga kawan. Kalau ada hal yang enggak benar, segera kita layan dulu di dunia. Seperti itu. Berikutnya, ini kejadiannya terhadap Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini bagaimana akhlak beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Imam At-Tabrani dengan sanad yang jayyid bagus dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu da'a wasifatan lahu, memanggil pelayan beliau. Dari Nabi Muhammad punya pelayan perempuan, ya. Wasifah itu pelayan perempuan. Awalnya yang pertama, hatta istabana al-ghadab fi wajhi, sampai Nabi Muhammad nampak dalam raut wajahnya rasa marah. Kalau Nabi Muhammad marah itu agak memerah wajah beliau. Dipanggil dalam data. Punya pembantu, ya, punya pelayan, ya,
dipanggil gak datang. Kita Mbak sebagai seorang majikan, ono pelayan ya, ono pembantu dicetuk balik datang kita ya Mbak. Murid-murid Pak, secara telepon sama murid-murid seperti ini. Kemudian bagaimana? Fa kharajat Ummu Salamah ilal hujurat, sampai istri beliau Ummu Salamah tadi mendatangi ruangan milik pelayan itu. Fawajadat al-wasifah wa hiya tal'ab bi bahma. Kemudian ketika istri Nabi Muhammad masuk ke kamarnya pelayan pembantu itu, ternyata pembantunya enak-enakan dulinan bahmah itu batu halus. Jadi ada batu halus dilus-lus itu ada. Dipanggil Nabi Muhammad tidak datang, justru mainan batu. Faqalat, maka istri beliau Ummu Salamah berkata, ala araki tal'abina bihadil bahma wa Rasulullah sallallahu yad'uki. Kok iso sampai itu mainan batu padahal Nabi Muhammad memanggil kamu seperti itu. Faqalat, maka perempuan tadi menjawab, la walladzi ba'atsaki bil haqq ma sami'tu. Demi Allah saya tidak mendengar panggilan panjenengan. Alasan padahal Nabi Muhammad kalau berbicara di rumah kecuali kalau beliau besar, kalau beliau itu sederhana, ya kan? Dipanggil berulang-ulang tidak nyaut, ya seperti itu. Alasan tidak mendengar. Kita dusta atau apa tadi? Dusta lah. Saya nggak mendengar jenengan memanggil saya. Maka Nabi Muhammad menyampaikan bersabda, laula khasyatal qut la'uja'annaki bihadza siwak. Sekiranya saya tidak takut kisos di hari kiamat, pasti saya akan lempar atau saya gempuk dengan siwak ini. Beliau kan punya siwak. Saya pukul dengan siwak ini. Dalam redaksi yang lain, laula makhafatal kisos, sekiranya tidak takut kisos di hari kiamat, la darabtuki bihadza siwak, pasti akan pukul kamu perempuan ya, wahai pembantu, dengan siwak ini. Kan Nabi Muhammad menunjukkan di mana-mana beliau siwakan. Dan siwak ini Masya Allah Pak, bahkan beliau mau meninggal dunia dalam sakaratul maut, beliau melirik ke siwak yang dibawa sahabat. Ya Rasulullah, mau siwak dengan manduk dikit, diadakan di siwak itu. Masya Allah, ini menunjukkan, makanya di antara terutama siwak, asiwak mardhatul darah wa mudharatul fam. Siwak itu bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Gusti Allah. Nabi Muhammad saja sendiri takut Pak untuk melukai, untuk memukul pembantunya. Laula makhafatal qisas, seandainya laula makhafatal qisas, sekiranya saya tidak takut kisos dari kiamat, tak pukul kamu dengan siwak. Meskipun dengan siwak gitu betul orang Pak, tapi menunjukkan ekspresi Nabi Muhammad tidak suka terhadap perangai pembantu tadi. Hadis Imam Bazzar, Nabi Muhammad bersabda, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki yadribu abdan lahu, yang memukul budaknya, illa uqida minhu yaumil qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat akan dikisos. Jadi bayang apa? Bukan berarti kita punya budak, punya pembantu mentang-mentang Pak. Kalau mau membantu kamu budak digebuk cara PDW. Nanti kata Rasulullah, ketika ada seorang pembantu atau budak di sini, seorang budak kok dipukul oleh majikannya, nanti akan dikisos Gusti Allah. Gusti Allah akan menyuruh budaknya untuk memukul majikannya. Seperti ini. Kemudian juga di sini disebutkan sebagai penutup beberapa hadis. Ada lumayan banyak. Kita bacakan karena berkaitan dengan kisos ini. Nabi Muhammad bersabda, hadis riwayat Sitanigi, akhraja an Ar-Rabi' bin Khaythum qala, beliau berkata, inna ahlad dain fil akhirah asyaddu taqdiyan lahu minkum fid dunya. Sesungguhnya orang yang merasa punya utang, ya kan, di akhirat itu lebih memilih keadilannya dibandingkan di dunia. Artinya kalau di dunia saja
ketika ada orang yang utang kepada kita, kok dia ubur-ubur gak mau, kita akan menuju Pak Hakim ini loh utang saya tapi belum disauri. Nah, orang yang dizalimi karena utang ya lebih minta keadilannya kepada Allah ya, dibandingkan kalian ketika di dunia. Ya kan? Artinya orang yang merasa dizalimi secara materi minta kebaikan kepada Allah agar keadilan Allah diberikan kepada dia. Karena dia merasa tadi Pak, di akhir kan butuh pahala ya, Ya, dosa yang akeh butuh pahala, sehingga dia nyari-nyari sapa sing pernah menzalimi saya. Nah, dia nyari-nyari itu Pak. Seperti itu. Oke. Kemudian disebutkan sih ya jadi sulahu fayaqudahu, maka dia duduk dan mengambil pahala orang yang tadi yang pernah dia zalimi. Fayaqulu, kemudian orangnya berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, alasta tarani afiyan, bukankah panjenengan melihat saya ini telanjang kaki, tidak punya apa-apa. Fayaqulu khudhu min hasanati biqadri alladhi lahu, ambillah kebaikannya sekadar sesuai kezaliman yang pernah dilakukan kepada saudaranya. Kalau punya utang belum tuntas di dunia, ya kan, 1 juta, ambil kebaikannya senilai dengan 1 juta, seperti ini. Oke, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cepatkan di sini hadis yang lainnya yang agak mirip-mirip. Oke, ini hadis Syaikhan, ya, hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah dan Muhammad bersabda, "Man qadhafa mamlukahu", barang siapa yang qadhaf tadi menuduh zina mamlukahu, budaknya, wa huwa bari, sedangkan budaknya tidak melakukannya, mimma qala, terhadap apa yang dia ucapkan, uqima alaihi had yaumil qiyamah, majikannya akan ditegakkan had, akan dihukum pada hari kiamat. Hukuman itu cambuk. Kalau di dunia orang yang menuduh baik dituduh zina, gak terbukti atau kurang dari 4 saksi, dicambuk 80 cambukan. Orang tersebut meskipun majikan nuduh budaknya melakukan zina kok gak terbukti, ya, maka di akhirat majikannya kan dicambuk 80 kali cambuk. Imam Hakim beliau mensahihkan hadis ini dari Amr bin As annahu zara amman lahu. Amr bin As niki napa ngunjungi boleh napa bibiknya. Fada'at lahu bi ta'amin. Maka bibiknya tadi menghidangkan kepada Amr bin As makanan. Wa aqta'at al-jariyah. Maka napa budak perempuan yang napa menghidangkan makanan ini agak lambat. Mungkin kurang cekatan lah gambarnya orang sekarang. Ini loh ada tamu, silakan siapkan hidangan. Nah, agak lambat menyiapkan hidangannya. Kemudian faqalat, maka bibiknya Amr bin As berkata, ala ta'jalina ya zaniyah, tidakkah kamu bisa cepat menyegerakan wahai orang yang berzina? Dan terus bibiknya Amr bin As mengucapkan kata-kata kepada pembantunya atau kepada budak perempuannya, disematkan kata zina. Tidakkah kamu bisa segera wahai pezina? Seperti ini. Kemudian Amr bin As sanjang, subhanallah, maksudnya Allah, lihata, terhadap ucapan ini, kulti aziman, sungguh kamu telah berkata-kata yang sangat bobot berat di sisi Allah. Hal ittalaqti minha ala zina, apakah wahai bibi, apakah sampean melihat langsung kalau dia berzina? Seperti ini. Bibiknya ngomong, la Allah, tidak demi Allah. Qala, maka Amr bin As berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, ayyuma 'abdin aw imra'atin qala aw qalat liwalidatiha ya zaniyah wa lam tatluq minha 'ala zina jaladatha walidatuha yaumil qiyamah. Budak laki-laki yang mana saja atau perempuan, budak perempuan ya, maaf, napa? Hamba laki-laki yang mana saja atau napa? Hamba perempuan yang mana saja yang berkata kepada napa?
jalatha walidatuha yaumil qiyamah. Orang yang orang yang dituduh nanti ya, niku di hari kiamat akan menyambut, memukul orang yang menuduh. Nah, terus kalau ada orang laki-laki atau perempuan menuduh baik-baik ya, budak perempuan ini wau hizaniyah, padahal dia tidak terbukti berzina, maka di hari kiamat niki Pak akan memukul orang yang menuduh itu. Peng berapa? 80 kali Pak. Nah, hadis berikutnya ini Pak, cambuknya dibuat namun mukul ini Pak, masya Allah, peteni. Akhraj Tabrani, Imam Tabrani mengeluarkan hadis min Wa'ilah, dari sahabat Wa'ilah, anna Rasulullah SAW yang qala, bahwasanya Muhammad SAW bersabda, man qadhafa dhimmiya, barang siapa yang menuduh kafir dhimmi. Kita bayangkan Pak, kafir itu orang kafir kan macam-macam Pak. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi orang Islam, yang mana kita wajib untuk memerangi. Contoh Belanda dulu yang menjajah kita, orang Jepang itu kafir harbi, wajib kita perangi. Nah, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang mereka mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam. Ya. Jadi tidak ada permusuhan perang-perangan dengan mereka. Ini kafir dhimmi. Nah, ketika ada orang Islam yang menuduh kafir dhimmi, bukan orang Islam yang dituduh, orang kafir dhimmi dituduh berbuat zina, huddalahu yaumil qiyamah, akan ditegakkan had atau hukuman baginya yaumil qiyamah, pada hari kiamat, bisyautin min narin, dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Gak main-main Pak. Kafir dituduh berbuat zina, kafir dhimmi bukan kafir harbi, dituduh berbuat zina dan tidak terbukti tuduhannya, maka Pak, orang yang menuduh ini dicambuk ya, dengan cambukan yang terbuat dari api sebanyak berapa? Ya, di dunia 80 kali, saat di akhirat 80 kali. Wong megang, wong dekat dengan api saja sakit Pak. Ini dicambuk pakai cambuk api Pak. Alhamdulillah semua. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kadang-kadang di media sosial di media sosial kadang-kadang kita pada hari akhir dan senantiasa lebih mawas diri dalam bertindak, berucap, sehingga tidak merugikan orang lain, tidak berbuat zalim kepada orang lain. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.